Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari kelas 12 IPS 4. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah naskah atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur nyata, unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur-unsur nyata, diantaranya yaitu misalnya seperti tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah, yang pertama ada menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, isi berupa fakta ataupun fiksi, sering menggunakan konjungsi temporal. Adapun jenis-jenis teks cerita sejarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua ada teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Struktur teks cerita sejarah, yang pertama ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Untuk fungsi teks cerita sejarah, yang pertama ada rekreatif, ada inspiratif, ada instruktif, dan yang terakhir ada edukatif. Untuk selanjutnya yang adalah informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah yaitu yang pertama ada unsur pembangun teks cerita sejarah, yang kedua ada informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah, yang pertama ada membaca dengan seksama teks cerita sejarah atau novel sejarah. Jadi kita jika ingin mendapatkan informasi penting dalam teks cerita sejarah, kita harus membacanya dengan seksama novel tersebut atau cerita sejarah tersebut. Dan yang kedua ada mengidentifikasi teks cerita sejarah atau isi pokok teks cerita sejarah tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi penting dalam teks cerita sejarah, kita harus mengidentifikasi teks cerita yang kita baca. Yang terakhir ada mencatat pokok-pokok penting yang ada dalam teks cerita sejarah yang kita baca. Ya, itulah yang terakhir, untuk mendapatkan informasi penting kita harus rajin mencatatnya. Dan adapun unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah ada dua bagian. Yang pertama ada intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Intrinsik itu yang pertama ada tema, ada alamat, tokoh, sudut pandang, latar, dan alurnya. Dan untuk ekstrinsik ada kebenaran pemerintahannya, corak penceritaannya, unsur keagamaannya, unsur politik, dan unsur ekonomi maupun unsur sosial, budaya dan sosial. Adapun nilai-nilai teks cerita sejarah ada moral, ada kepahlawanan, ada religius, budaya, dan sosial. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah, yang pertama adalah keterangan, dua kata sifat, yang ketiga bahasa kias, dan yang terakhir ada majas. Penyusunan teks cerita sejarah, yang pertama menyusun teks cerita sejarah, dan yang kedua menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah, yang pertama kita harus mewawancara. Jadi untuk menyusun teks cerita sejarah kita harus bisa mewawancarai siapa? Mewawancarai orang-orang terdahulu yang pernah ikut perang dunia, misalkan perang pada penjajahan, kita wawancara beliau. Dan yang kedua ada menulis kreatif. Setelah kita mewawancarainya, kita tulis sekreatif mungkin apa yang penting, dan itulah untuk mendapatkan teks atau menyusun teks cerita sejarah. Adapun langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah, menyunting, bukan menyusun ya. Yang kedua itu menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua mencari kesalahan teks cerita sejarah, baik dari tulisannya, dari tanda bacanya, ataupun penulisannya. Yang terakhir, setelah mencari kesalahannya, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks cerita tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.